lagi kita kenal yang perlu imajinasi rumah gratis nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Jelata yang berbahagia, menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tetapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo mari kita tebar manfaat. Hari ini Bang Kica berada di kampus Universitas Nasional Pejaten, Jakarta Selatan. Kampus sudah mulai berdenyut kembali. Senang, bahagia melihat banyak dari teman-teman mahasiswa sudah ngumpul. Ada tawa canda di sana sini, ada celoteh celetukan, saling serang di sana sini, dan tentu di belakangnya ada harapan dan cita-cita. Sekali lagi Bang Kica sangat berbahagia melihat kampus kembali berdenyut setelah 2 tahun lebih karena COVID-19 denyutnya terhenti. Dan implikasi dari berdenyutnya kampus kembali tentu banyak kehidupan di sekitar kampus juga berdenyut. Ada teman-teman UMKM, pedagang kecil yang kembali berjualan. Ada rumah-rumah kos yang kembali dihuni oleh para mahasiswa. Dan ada wajah-wajah gembira dari para abang ojek, Grab, dan kendaraan umum lainnya. Intinya, sekali lagi kita bersyukur COVID mulai mereda, kehidupan kembali berdenyut. Sobat Kicau Jelata yang berbahagia, tapi hari ini Bang Kica tidak akan berkicau, berceloteh soal berdenyutnya kampus kembali. Bang Kica ingin kita berdiskusi atau berkicau soal apa yang terjadi di tanggal 3 Oktober yang baru lalu, yaitu adanya deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Kita tahu bahwa Nasdem lebih kurang memiliki 9% suara di parlemen. Tentu ini saja tidak cukup. Meski demikian, ada yang menyebut Anies baru dapat sobekan karcis karena diperlukan 11% lagi. Tetapi pengaruhnya terhadap perpolitikan nasional gempar luar biasa. Nah, kita ingin Bang Kica dan teman-teman membicarakan hal itu atau hal tersebut hari ini. Bang Kica ingin membagi, katakanlah, gemparnya peristiwa pencapresan Anies oleh Nasdem ini pada beberapa term atau pada beberapa pokok bahasan. Satu, pengaruh dari deklarasi ini terhadap Partai Nasdem sendiri. Kita melihat pasca deklarasi terjadi beberapa percikan-percikan di internal Partai Nasdem. Ada beberapa gelintir atau beberapa orang dari kader Nasdem yang mengundurkan diri, dan beberapa gelintir atau beberapa orang ini selalu diglorifikasi seolah-olah itu masif. Tapi kasat mata kita melihat di sentero Republik ini ada arus deras orang-orang mendaftar ingin menjadi kader dari Partai Nasdem. Tentu ini peristiwa biasa, ada yang keluar, ada yang masuk. Tetapi yang perlu kita lihat adalah berdasarkan pengamatan Bang Kica, arus keluar dibanding arus masuk itu jauh lebih kecil. Artinya Nasdem memetik manfaat atas pendeklarasian Anies Baswedan ini. Ada yang bilang Nasdem menang banyak. Tapi kita yakin bahwa ini bukan soal menang-menangan. Tapi ini kita yakin adalah soal ijtihad politik yang diambil oleh para petinggi Nasdem, bahwa memang negeri ini sangat membutuhkan seorang pemimpin yang mampu merestorasi Indonesia. Itu salah satu implikasi ke Partai Nasdem. Implikasi lainnya di kalangan para, dalam tanda petik, musuh-musuh Anies selama ini, katakanlah, atau setidaknya di kalangan para orang-orang atau kelompok orang yang selama ini sering menyerang Anies, muncul kepanikan luar biasa. Intensitas serangan mereka terhadap Anies sekarang berkembang, tak hanya Anies tetapi juga Nasdem. Dan narasi-narasi yang mereka bangun adalah tetap sama, soal intoleran, soal perubahan haluan politik Nasdem yang menuju ke intoleran, soal radikal-radikul, dan sekali-sekali diselingi dengan soal-soal, katakanlah,
urusan yang terkait dengan peristiwa Formula E di mana Anies sedang digarap oleh KPK. Tetapi narasi-narasi mereka ini adalah narasi-narasi yang Bang Kicah amati adalah orang-orang frustrasi, orang-orang yang katakanlah khawatirnya luar biasa, entah apa yang mereka khawatirkan, soal radikal, soal intoleran. 5 tahun Anies di Jakarta, tentu kasat mata orang berakal akan melihat begitu manisnya sambutan dari semua kelompok agama terhadap kepemimpinan Anies selama di Jakarta ini. Soal prestasi Anies, tak ada yang bisa diragukan. Ada puluhan award yang dia dapatkan, WTP dari BPK 5 tahun berturut-turut, dan kasat mata kalau kita keliling Jakarta ada banyak perubahan. Tetapi fakta-fakta ini tetap saja membutakan mata para pembenci. Apalagi para pembenci yang kita tahu ada kelompok orang di Cokro TV, katakanlah Denny Siregar, katakanlah Ade Armando, Eko Kuntadi, dan lain sebagainya. Mereka berada di kubu Ganjar sebagai relawan Ganjar atau yang mereka sebut Ganjaris. Tentu saja intensitas serangannya terhadap Anies begitu ada, katakanlah pencapresan dari Nasdem ini makin meningkat, makin tinggi. Tapi ya Anies sendiri menganggap bahwa buzzer-buzzer ini adalah brand ambasadornya Anies. Luar biasa Anies ini. Dan implikasi lainnya adalah di kalangan para relawan Anies. Kita tahu jauh sebelum partai-partai mendeklarasikan diri karena personal voluntary, karena kelompok voluntary, karena panggilan personal atau panggilan kelompok, banyak orang-orang mengorganisasi diri, menyatakan menjadi relawan Anies. Padahal sebenarnya itu mustahil ya, karena tidak ada jalan di Republik ini untuk pencapresan berdasarkan katakanlah inisiatif personal. Tetapi ya namanya ada panggilan dari dalam, keinginan untuk menghadirkan pemimpin yang patut, pantas, dan sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa kini, maka secara sukarela banyak orang berbondong-bondong, bergandeng tangan, mendeklarasikan diri menjadi relawan Anies. Nah, pasca deklarasi oleh Partai Nasdem ini, semangat dari orang-orang tersebut, katakanlah relawan-relawan yang sudah terbentuk jauh sebelum ini, semakin menggila, semakin luar biasa. Dan mereka seakan-akan mendapat suntikan tenaga dari deklarasi yang dilakukan oleh Nasdem ini. Tentu ini akan lebih meningkat lagi jika katakanlah dalam waktu dekat Partai Demokrat, Partai PKS juga mendeklarasikan untuk mengajukan Anies sebagai calon presiden. Nah, jika 3 partai ini telah mendeklarasikan, tentu Anies tidak lagi dapat sobekan tiket, tapi Anies benar-benar sudah mendapatkan tiket. Dan alangkah besarnya pengaruh ini terhadap para relawan-relawan yang saat ini muncul cendawan tumbuh di sentro Nusantara ini, bahkan di luar negeri sana. Lalu implikasi lainnya dari pencapresan ini adanya ketar-ketir di partai PAN dan P3. Kita tahu partai ini di pemilu 2019 mendapat suara yang kecil tetapi masih lolos parliamentary threshold. Tetapi jika saat ini mereka salah, katakanlah para elitnya tetap merapat kepada kekuasaan, tetap berbeda nyanyiannya dengan nyanyian yang ada di akar rumput, karena berdasarkan pengamatan Bang Kicah, di akar rumput sana, baik itu para pendukung P3 maupun para pendukung PAN, muncul suara-suara secara masif ingin mencapreskan Anies Baswedan. Dan jika hal ini tidak ditangkap dengan bijak oleh para elitis partai-partai tersebut, maka Bang Kicah memprediksikan akan terjadi perpecahan di partai tersebut. Dan andai kata para elitis mampu meredam perpecahan, Bang Kicah yakin mereka akan membayarnya di pemilu 2024 nanti, tidak akan lolos parliamentary threshold. Ini prediksi Bang Kicah, ini ramalan Bang Kicah. Ada yang bertanya, di mana posisi Bang Kicah? Bahkan ada teman yang mengatakan Bang Kicah ini seperti bunglon. Di 2014 mati-matian mendukung Pak Jokowi. Di 2019 menginisiasi relawan Sahabat Indonesia Baru mendukung Pak Prabowo. Dan sekarang di 2024 sepertinya Bang Kicah menurut teman-teman sedang jatuh hati terhadap Anies Baswedan.
baik Bang Kicca akan jujur, tapi sebelumnya Bang Kicca ingin mengatakan bahwa memilih pemimpin, memilih anggota legislatif itu hak personal kita sebagai warga negara dan bagian dari kewajiban komunal kita untuk menghadirkan yang terbaik, baik itu legislatif maupun eksekutif. Jadi itu hak personal. Berbeda pilihan adalah biasa, tidak ada bedanya kita memilih makanan yang berbeda dan tidak ada persoalan, memilih warna baju yang berbeda tidak ada persoalan, bahkan agama kita boleh jadi berbeda dan itu tidak ada persoalan. Kenapa? Berbeda dalam pilihan politik seringkali menjadi persoalan. Sebenarnya bukan kita yang membuat itu menjadi persoalan, tetapi para politikus-politikus, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk mengkapitalisir potensi dirinya, tidak mampu membuat narasi-narasi positif tentang kemampuan, kehebatan dirinya, tentang kiprahnya kalau dipilih, maka satu-satunya jalan mereka adalah mengkapitalisasi perbedaan-perbedaan yang sebenarnya bagi kita sudah selesai. Jadi kembali ke soal Bang Kicca, di 2014 memang Bang Kicca punya istihad untuk merapat ke Pak Jokowi. Bang Kicca menjadi relawan, voluntary, tidak dibayar karena panggilan hati. Dan dalam benak Bang Kicca saat itu bahwa Bang Kicca melihat kita butuh pemimpin yang berasal dari kita sendiri, kalangan biasa, dan itu direpresentasikan oleh Pak Jokowi, Wong Deso. Kita butuh pemimpin yang katakanlah tidak berjarak dengan masyarakat, tampilannya sama seperti kita, sepatunya mungkin 150.000, celananya 100.000, bajunya 50.000, itulah yang nampak. Jadi intinya Bang Kicca terpesona oleh penampilan, oleh kesederhanaan yang barangkali sampai saat ini masih sangat sederhana. Tapi berdasarkan penilaian Bang Kicca selama periode pertama kepemimpinan Pak Jokowi, dan tentu saja ini hak Bang Kicca melihat tidak ada perubahan yang signifikan. Ternyata kesederhanaan tidak menjawab problem dari negeri ini. Lalu Pilpres 2019 calon hanya 2, Bang Kicca tidak tahu sosoknya Prabowo. Yang Bang Kicca tahu beliau adalah seorang ABRI, jenderal, dan belakangan menjadi pengusaha. Tetapi Bang Kicca dengan teman-teman menginisiasi lahirnya relawan, nama Sahabat Indonesia Baru. Kita berkampanye untuk Pak Prabowo. Dan istiadat itu Bang Kicca lakukan hanya seperti orang memilih buah. Bang Kicca telah memilih buah pertama dan Bang Kicca tahu rasanya kecut menurut lidah Bang Kicca. Tentu sebagai orang waras ada buah lain. Kebetulan Pak Prabowo saat itu ya satu-satunya yang bisa Bang Kicca lakukan, berharap bahwa buah lain ini lebih enak, lebih nikmat dari buah pertama, maka Bang Kicca pilih buah lain ini. Tetapi lain halnya dengan Anies Baswedan saat ini, Bang Kicca benar-benar mengulik tentang katakanlah background beliau, dan Bang Kicca aku yakin inilah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Satu, soal pendidikan, Anies tak ada lawan karena beliau berhasil menyelesaikan S3-nya di Amerika. 2, soal katakanlah latar belakang keluarganya, beliau jelas-jelas cucu dari pahlawan nasional A.R. Baswedan. 3, soal pengalaman dalam organisasi, beliau terlahir sebagai seorang pemimpin, SMP aktif di OSIS, SMA adalah ketua OSIS se-Indonesia, dan pada saat kuliah di Gadjah Mada beliau salah seorang ketua senat, dan beliau juga aktif di HMI. Jadi soal leadership nggak ada lawan. Soal ijtihad atau katakanlah kontribusi beliau terhadap masyarakat, beliau menginisiasi lahirnya Indonesia Mengajar yang sampai saat ini manfaatnya masih dirasakan di santero Nusantara ini. Beliau mengirim orang-orang pintar, orang-orang cerdas untuk mengajar anak-anak kita di daerah-daerah pelosok. Lalu soal pengalaman yang bersangkutan di pemerintahan, 5 tahun di DKI, apa yang diramalkan orang, katakanlah terjadi perpecahan, terjadi kohesivitas sosial memburuk, ternyata tidak. Hampir semua tokoh agama memuji beliau, bahwa beliau adalah pemimpin yang inklusif. Soal pembangunan, jelas, dalam budgeting, beliau sangat berpihak kepada masyarakat luas, dan tentu saja Bang Kicca nggak usah banyak-banyak bercerita soal ini, buka data statistik, lihat award-award yang DKI dapatkan, dan bagi mereka yang tinggal di Jakarta atau teman-teman di daerah, mari datang ke Jakarta, lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bersoleknya Jakarta saat ini, bagaimana bahagianya wajah-wajah para penduduk Jakarta. Jadi sekali lagi teman-teman, apa yang dilakukan oleh Nasdem menurut Bang Kicca itu adalah bagian dari jelinya
mata para petinggi Nasdem membaca aspirasi yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ke depan kita berharap Indonesia makin maju, Indonesia makin diperhitungkan di dunia internasional, bukan karena kekuatan pemimpinnya atau bukan saja karena kekuatan pemimpinnya, tetapi karena kolaborasi, partisipasi aktif dari semua rakyat, dari seluruh rakyatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.